Oke guys, halo semuanya, welcome ya di channel Mr. Trade-in. Dan kembali kita akan masuk lagi dalam IHSG Daily untuk hari Kamis tanggal 26 Oktober. Dan hari ini market bisa kita lihat sewaktu opening tadi pagi langsung kembali melanjutkan rebound yang kemarin. Bahkan tadi kita lihat sempat menembus ke level 6.870-an nih sebagai titik tertinggi hari ini. Tapi kemudian mulai masuk sesi kedua sampai dengan penutupan akhirnya kembali melemah lagi, teman. Jadi ini sebagai bentuk rebound aja ya kalau saya bilang dari pelemahan yang terjadi kurang lebih seminggu belakangan ini. Kalau kita lihat hari ini cukup netral secara emiten ya, yang menguat dan juga melemah ini hampir sama kurang lebih. Yang hijau 356 dan yang merah 326 emiten. Jadi cukup netral hari ini kalau bisa dibilang teman-teman. Dan secara sektoral juga bisa dilihat di sini 50-50 ya, ada yang merah secara sektoral dan juga ada yang hijau. Yang merah masih dengan sektor teknologi dan kesehatan yang cukup melemah, sedangkan yang menguat ini kita lihat sektor perbankan, ada rebound dari perbankan kita, dan juga sektor transportasi ya di sini yang cukup menguat hari ini, teman. Sedangkan untuk rupiah kita so far setelah kemarin sedikit menguat, hari ini kembali stagnan ya di kisaran 15.800-an. Oke, dan untuk teknikal ya, secara teknikal hari ini kalau kita lihat hari ini sebagai bentuk pullback, kalau saya bilang nih sebagai bentuk pretest ke resisten itu di kisaran 6.880 nih, karena kalau kita secara pendek di area tersebut ini sewaktu IHSG breakdown teman-teman, dan kemudian retestnya ke area tersebut ya di kisaran 6.880-an. Jadi memang so far ini IHSG kita masih belum kembali bullish kalau saya bilang, namun ini sebagai hanya bentuk untuk rebound pendek aja dan juga menguji ke garis yang di sini berfungsi sebagai tren ya, saya bilang sebagai tren, yaitu garis exponential moving average, teman-teman. Jadi untuk sementara karena potensi dengan candle hari ini terreject, lumayan tajamnya hari ini terrejectnya, maka untuk besok kalau menurut saya masih ada potensi IHSG bisa kembali melemah lagi, teman-teman. Namun, so far kita masih melihat dalam proses konsolidasi sebenarnya. Di support yang terakhirnya itu di 6730 ya, 6700-an. Dan sekarang so far resistnya itu di kisaran 6880-an. Jadi silakan dipantau untuk besok, tapi kalau feeling saya besok lebih ke arah untuk bermain koreksi dulu ya dalam area ini, teman-teman. Oke, hari ini kurang lebih seperti itu untuk outlook market, dan kita lanjut untuk masuk dalam pembahasan emiten. Kita akan update beberapa emiten, dan hari ini kita membahas beberapa emiten yaitu di sektor perikanan ya. Kita akan lihat beberapa emiten yang ada di bursa kita itu yang bergerak di sektor perikanan, khususnya untuk laut, teman-teman ya, dan juga ikan dan berbagai hasil jenis olahannya. Nah, kita akan coba lihat beberapa di antaranya. Di sini kalau kita lihat daftar emiten perikanan di Bursa Efek Indonesia di tahun 2023 ya. Yang pertama, ini ada DPUM. Kita akan langsung cek untuk update-annya. Untuk DPUM di sini terlihat kalau emiten-emiten seperti ini
Saya sih lebih di skip teman ya, karena posisinya juga udah jatuh dari 50, jadi masuk dalam papan pemantauan khusus ya untuk emiten ini DPUM. Jadi nggak bisa kita bahas lebih banyak, jadi akan saya skip aja teman-teman. Oke, itu yang pertama DPUM. Kemudian yang kedua untuk ASA kita akan coba lihat ya. Ini ASA juga posisinya udah tidur di harga 50, jadi kita nggak bisa juga bahas ya untuk secara teknikalnya. Namun di sini terlihat untuk ASA cukup sadis ya teman-teman ya. Ini setelah diangkat sedemikian rupa langsung dibanting sampai ke harga 50 teman-teman. Semoga bukan kalian yang menjadi salah satu sangkutannya ya tentunya. Jadi kita skip aja untuk ASA juga. Kemudian untuk ikan yang ketiga, ini ikan. Nah, ini ikan masih bisa sedikit dianalisa teman-teman. Kita akan lihat dulu secara panjang. Untuk emiten ikan, di sini so far secara tren memang masih dalam koreksi ya kalau saya bilang di sini. Namun terakhir setelah menyentuh harga 50 nih, untuk ikan mengalami rebound, namun reboundnya saya rasa cuma momentum sementara aja. Dan secara pendek ini untuk ikan, kalau saya lihat ada support itu di 53, 54. So far kalau misalkan ikan ini berhasil bertahan minimal di atas 53, saya rasa masih cukup oke, bisa dipertahankan. Tapi kalau misalkan ternyata dia jebol ke bawah 53, ini malah akan bisa kembali ke harga 50 teman-teman ya. Jadi tetap waspada untuk kalian yang mungkin yang pegang nih emiten ikan. Tapi ini mungkin agak sedikit kurang liquid ya kalau saya lihat di sini untuk ikan. Jadi tetap waspada untuk emiten-emiten seperti ini yang bahkan bisa tidur di harga 50. Tapi so far ada support di harga 53 sampai dengan 54. Oke, kemudian lanjut yang keempat dengan DSFI. DSFI kita akan lihat. Nah, ini juga bisa kita lihat ya secara teknikal, di mana secara teknikal kita akan lihat progres dulu nih. Di sini progresnya dia terakhir jebol dari support di sini nih. Dia membentuk descending triangle, akhirnya jebol support di kisaran 86. Setelah jebol langsung mengalami koreksi sampai ke harga 70 di sini. Dan di 70 dia so far berhasil bertahan sehingga akhirnya ada momentum bisa rebound ya dan menguji ataupun pullback ke resisten yang tadinya dijebol teman-teman sebagai support di sini ya. Jadi sebagai bentuk pullback sementara ini kalau saya lihat untuk DSFI. Jadi sementara progresnya ini masih dalam konsolidasi kalau saya bilang untuk emiten ini. Dan secara pendek ada support sebenarnya sini yang berhasil menahan. Ini kurang lebih di 76. Ini so far merupakan support yang mampu menahan pergerakan DSFI ya selama beberapa hari terakhir. Jadi bisa kalian pantau nih untuk support tersebut di harga 76. Namun so far secara overall ini masih dalam area konsolidasi kalau saya bilang, which is di supportnya di 70 nih sebagai support swing sampai dengan di 86 ya sebagai resistennya. Jadi untuk kalian untuk emiten-emiten sideways seperti ini bisa manfaatkan untuk lebih ke arah buy on weakness ya ataupun buy on support dan jualnya ketika mencapai di resistennya teman-teman. Oke. Next lanjut yang kelima emitennya yaitu Fish. Fish kita lihat di sini untuk Fish ini terlihat
di suspend ya teman-teman ya, emitennya. Terakhir ini nggak dia suspend, sorry. Ini stagnan, dia di 5450. Cuman emiten-emiten seperti ini saya sih lebih skip ya, karena terlihat nggak liquid. Jadi kita akan skip aja secara emitennya teman-teman. Kemudian yang keenam dengan Crab. Nah, ini Crab merupakan emiten yang baru listing sebenarnya di tahun ini. Listingnya di tahun 2022, jadi kurang lebih baru setahunan. Emiten ini listing, dan secara progres kalau kalian lihat sini, dia bergerak dalam channel ya, kurang lebih di ascending channel. Namun di sini kita bisa breakdown lagi secara progresnya. So far ini Crab dia berhasil breakout dari resistannya di 244, dan setelah breakout di sini teman-teman lalu pullback ke support tersebut dan berhasil bertahan nih. Jadi buat kalian yang mantau, ini support di 244 bisa dijadikan untuk area supportnya, sedangkan untuk resistnya ini so far di 254 sampai dengan 258 ya. Tapi ini kalau feeling-feelingnya cukup bagus, ini masih bisa dipantau dan cukup menarik ya. Bisa kalian pantau, mungkin ini untuk Crab mungkin ya, ini masih mungkin berpotensi dia menguji ke bagian atas dari channel ya teman-teman, which is itu di kisaran 260-an ya, karena di sana merupakan ada area resist juga nih, kurang lebih di 264. Jadi untuk kalian yang masih pegang, silahkan dipantau untuk Crab juga, dan buat yang mau coba spekulasi masih boleh menurut saya. Silahkan coba-coba aja di kisaran 250 ke bawah kalau dikasih untuk area entry-nya, dengan target yang pertama mungkin di 260, nextnya ke 260-an. Sedangkan untuk supportnya kalau misalkan dia jebol ke bawah 240, kalau saran saya bisa di prefer dilepas dulu teman-teman. Oke, itu yang keenam ya. Kemudian yang terakhir dengan emiten Java. Java ini juga sebagai emiten pakan ternak, tapi dia juga bergerak di bidang budidaya ikan ya teman-teman. Nah, kita akan coba lihat untuk progres dari Java. Di sini Java so far terlihat masih dalam konsolidasi. Kalau saya lihat di sini, so far itu supportnya di 1160-an. Di sini teman-teman kurang lebih ya supportnya. Jadi so far sementara Java ini setelah kemarin kita lihat menyentuh ke area support langsung mantul teman-teman. Jadi bisa dikategorikan ini sebagai support ya di harga kurang lebih 1160-an. Dan untuk progresnya untuk Java, kalau saya bilang dan menurut saya pribadi, selama masih berhasil bertahan Java di atas support tersebut ya, ini masih ada potensi untuk Java ini bisa kembali menguat lagi teman-teman. Jadi lebih ke arah buy on weakness aja, buy on support, dan jualnya ketika mendekati resisten. Untuk resistnya so far yang terdekat di 1270 ya, dengan hari ini dites untuk resist tersebut 1270 sampai 1280 teman-teman kurang lebih untuk resisten dari Java yang pendeknya. Untuk resist lebih jauhnya itu di 1400, dan ini merupakan resist penting menurut saya untuk Java. Kalau misalkan Java bisa balik ataupun bisa break ke atas 1400, ini baru merupakan potensi menurut saya Java bisa kembali lanjut menguat lagi. Tapi so far kalau misalkan kita lihat masih bergerak dalam area ini,
ini kecenderungannya masih akan bermain sideways, teman-teman. Oke, jadi untuk Java silahkan dipantau juga di area support aja di 1160-an sampai 1180. Oke. Jadi itu kurang lebih ke 7 emiten ya di sektor perikanan yang kita update hari ini, teman-teman. Beberapa ada yang menarik, namun ada juga beberapa yang nggak bisa kita lihat ya, karena memang pergerakannya cukup kurang volatilitasnya kurang, teman-teman. Jadi kurang liquid hitungannya ya. Jadi silakan dipantau untuk beberapa emiten tersebut, tadi saya sudah bahas. Dan juga untuk market so far juga masih bergerak konsolidasi, namun untuk besok saya melihat ada potensi bisa kembali melemah ya, ataupun koreksi, teman-teman. Jadi tetap waspada untuk kalian untuk yang trading ataupun yang aktif di market saat ini. Oke, jadi demikian untuk hari ini dalam pembahasan kita di dalam ISG Daily untuk hari Kamis tanggal 26 Oktober di tahun 2023. Oke, terima kasih untuk kesempatannya di video kali ini. Jangan lupa untuk analisa kembali ya, teman, untuk segala analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi ya di update selanjutnya. Salam trade.